Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anrafi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa lembaga yaitu MPR, MA, dan MK. MPR adalah lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau juga MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang MPR yang mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ada juga melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Ada juga melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat atau berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa pejabatannya. Visi MPR. MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, dan gotong royong dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Misi MPR. Dalam rangka mewujudkan visi MPR menjadi rumah kebangsaan, pegawai ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, maka misi MPR adalah melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundangan-perundangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas keluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Salah satu tujuan dari lembaga MPR yaitu mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas keluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Lalu juga meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPRS atau MPR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan pengertian Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pemimpin dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan pemuatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Mahkamah Agung berhak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang apakah sesuatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dan tingkat yang lebih tinggi. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Fungsi administratif. Badan-badan peradilan atau juga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kemateraan pengadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi berjumlah sebanyak 9 orang dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung dengan penetapan Presiden. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus. Sekian penjelasan dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan, kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.